Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Hari ini kita mau unboxing satu kit dari HSP RGT serinya 136100 yang V3. Jadi ini seri short wheelbase dari RGT ya. Ini baru datang. Kemudian kalau kita cek di boxnya, kira-kira bentuk kitnya kayak gini. Body, kemudian front bumper sama wiring. Kemudian kalau dari info di boxnya itu kita sudah dapat aksesoris untuk adventure sama spare tire, roda cadangan juga sudah ada. Kemudian aksesoris perintilan ini juga sudah ada. Kemudian light bar juga sudah ada. Roof racknya harusnya juga sudah ada ya. Body opsinya ada 3 pilihan warna. Kalau di sini kuning, biru sama hijau. Nah, saya ordernya ini yang warna biru. Nanti kita cek ya. Kemudian steering kalau informasi di box dia bisa 45 derajat maksimum steering angle-nya. Kemudian ackerman-nya positif sama drive shaft-nya metal. Kemudian model gardan, axle-nya ini ada seperti struktur untuk penguatnya ya, mirip kayak punyanya axial brake ya, yang di bagian sini. Nanti kita cek dalam. Kemudian model rodanya, model rodanya ini agak-agak kok fokusnya lari-lari. Velg 1,9 inch, beadlock, mungkin plastik sepertinya. Rodanya ini pattern kayak all terrain ya, bukan mud tire, bukan road tire, tapi lebih ke all terrain sepertinya bentuk patternnya. Kemudian dia pakai jadi ini receiver sama ESC nya jadi satu, receiver ESC jadi satu. HW711, nggak tahu apa ini, keluaran Hobbywing. Kemudian kalau di sini kita lihat ada markingnya FlySky, berarti dia nanti pakai protokolnya FlySky. Oke. Spek detailnya, panjang 465 mm, lebar 215 mm, tingginya 230, wheelbase 255. Rodanya pakai ukuran 100, diameter luarnya, kemudian tebal 38, berat 1400 ya, 1,92 kilo lah. Kemudian motornya pakai 390, radionya 2,4, ESC nya 40 ampere, servo 6 kilo, servo kecil juga 6 kilo. Nanti akan kita coba gimana 6 kilogramnya ini. Charger sudah built-in, baterai 1500 mAh, 7,2 ampere, sepertinya pakai NCD. Kemudian yang lainnya ini apa, running time 25 menit, radio baterai. Berarti nanti transmitter ini tidak dapat baterai, kita harus tambahkan baterai sendiri. Jarak RC distance ini berarti antara remote dengan gate itu jaraknya 120 meter. Ini kata spek ya, tapi
nanti akan kita buktikan sendiri. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Ini bubble, isinya radio transmitter. Modelnya keren, pakai baterai 4 baterai AA berarti sekitar 6 volt. Baterainya nggak bisa dimoding ya, jadi baterai ini, tapi ya nggak ada lah kata nggak bisa. Nanti kita cek kira-kira baterainya bisa nggak diganti dengan baterai yang lain. Kemudian ini ada yang unik, ini car baterai, berarti dia ada telemetri untuk mendeteksi voltase yang ada di gate. Jadi indikator ini bagian dari telemetri. Kemudian jumper ini fungsinya buat apa saya juga belum tahu. Kalau reverse kayaknya bukan, karena di atas ini ada steering reverse, yang ini ada throttle reverse. Jadi reverse ada di atas. Steering dual rate, trim untuk throttle atau gasnya, ini trim untuk steering. Jumper ini buat apa nanti kita cek di buku manual. Oke, kita lanjut unboxing lagi. Sekarang kitnya. Manual, stiker, cover, apa ini, dop velg ya. Kemudian di sini nanti ada manual, ini nanti kita pelajari dulu. Oke, setelah tadi memang saya cek di dalam box juga ternyata tidak ada. Jadi aksesoris yang saya dapat itu hanya sebatas aksesoris untuk spare tire. Jadi dapat satu kapak sama apa ini ya, kapak sama sekop untuk ban cadangan. Jadi hanya ini aja. Jadi seperti sand ladder yang harusnya itu ada di bagian apa, roof rack, itu ternyata tidak dapat. Saya konfirmasi ke sellernya juga, memang ternyata kalau di promonya kemarin itu katanya ada, di batch yang pertama ini ternyata tidak dapat ya. Jadi di batch yang pertama ini seperti sand ladder, kemudian lift jack, itu semuanya tidak ada. Yang ada hanya aksesoris di bagian spare tire. Nah, kemudian karena sambil ngomong spare tire, ini ternyata rodanya squishy ya, empuk banget. Diameternya juga hanya 100 mm. Jadi bannya termasuk empuk. Kalau saya boleh bilang sih, daripada ban kalau kita beli ban apa, Austar ya, ini jauh lebih empuk banget. Oke, kemudian nah, karena tadi juga saya udah baca-baca manual book, kita bahas remote dulu. Nah, ada switching jumper nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 ini kalau dia posisinya di kanan, itu berarti dia bisa untuk
front, brake sama reverse. Tapi kalau diposisikan ke kiri itu dia jadinya hanya front sama reverse saja ya. Jadi kalau posisinya jumper ini, sorry ya, kebalik. Jadi kalau posisi jumper ini ada di sebelah kanan, ini hanya front sama reverse saja, tidak ada brake. Tapi kalau kita posisikan ke kiri, nah ini pengaturan ESC untuk front, brake, reverse. Jadi ESC pun diaturnya dari remote, bukan dari ESC nya langsung ya. Mungkin karena ini sistem yang baru dan integrasinya ada di sana. Kemudian untuk jumper yang poin nomor 2 ini untuk menentukan baterai. Kalau kita mau pakai baterai NECD atau pakai baterai LiPo, posisikan jumper ini di sebelah kiri. Kalau di sini di sebelah kiri seperti ini, maka dia digunakan untuk baterai LiPo. Tapi kalau diposisikan di kanan untuk jumper nomor 2, jumper nomor 2 ada di posisi kanan seperti ini, maka dia sebagai menggunakan baterai NECD atau baterai bawaan. Nah, untuk jumper nomor 3 dan nomor 4, jumper nomor 3 dan nomor 4 ini kita gunakan sebagai pengatur rating dari nilai drag brake-nya. Jika jumper nomor 3 di sebelah kiri dan jumper nomor 4 itu ada di sebelah kanan, maka drag brake-nya sebesar 50%. Tapi kalau dibalik, jumper sebelah nomor 3 ditempatkan di sebelah kiri dan jumper nomor 4 di sebelah kanan, seperti ini, maka nanti drag brake-nya akan jadi 75% ya. Jumper nomor 3 di kiri, jumper nomor 4 di jumper nomor 3 di kanan, jumper nomor 4 di sebelah kiri, drag brake-nya jadi 75%. Tapi kalau semuanya ada di sebelah kiri, tapi kalau semuanya ada di sebelah kanan, kebalik ya. Kalau semuanya ada di sebelah kanan, maka drag brake-nya akan jadi 100%. Jadi misalnya ini kita lagi main kemudian ada di turunan, setup drag brake itu bisa dilakukan di remote. Bisa kita setup di remote, tidak harus setting di ESC nya. Mantap sih pengaturan kayak gini. Jadi sangat berfungsi kalau misalnya kita trailing kemudian ada turunan curam supaya nggak kelontang ke depan ya. Nah, setting drag brake itu bisa dilakukan di jumper ini, jumper 3 dan jumper 4. Misalnya mau tanjakan supaya nggak ngeloyor atau turun ke belakang, ini juga bisa diatur. Misalnya kita mau buat 100%, tapi nanti pas ketemu turunan, saya mau setup jadinya 50% aja drag brake-nya. Berarti jumper nomor 3 kita tempatkan di sebelah kiri seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kemudian ini tadi, ternyata ini adalah indikator baterai untuk RC-nya. Jadi kalau warnanya hijau ini berarti dia full kondisinya ya. Tapi kalau RC mati, dia nanti akan ikut mati juga. Jadi kalau saya belum tahu ini kalau nanti kondisi baterainya mau berkurang atau akan habis, itu nanti dia limiternya di berapa volt. Karena kalau saya cek di manual itu dia ndak ada indikator baterai itu, dia akan mulai kasih alarm atau warning itu di berapa volt, kemudian munculnya indikatornya itu akan seperti apa. Kalau baterainya udah mau habis itu nanti dia indikatornya seperti apa juga kalau kita cek di manual juga ndak ada informasinya. Tapi oke lah, cuman sayangnya ternyata modul baterainya ini nggak bisa di set nggak bisa diganti ya, atau nggak bisa dirubah. Jadi modul baterai ini ya harus menggunakan baterai AA seperti ini. Beda kalau kita tahu remote FlySky GT3B itu kan modul baterai bisa dilepas, jadi kita bisa ganti sama LiPo 3
3S ya. Nah, kalau di sini ternyata tidak bisa. Oke, itu tadi tentang remote. Sekarang kita bahas kit RC-nya. Body post tidak ada, bersih ya. Di sini body post tidak ada, bersih, tidak ada body post. Ternyata body postnya itu ada di bagian bawah. Nah, di sini body postnya. Oke, nah ini body postnya. Ya, yang satunya di sini. Kemudian metode bukaannya dia pakai semacam engsel di bagian belakang. Jadi di sini ini ada engselnya. Engsel ada di bagian belakang. Ada engsel di sini. Jadi body ini tidak terlepas secara keseluruhan ya. Nah, kita launch lagi. Kalau ternyata bannya ini soft banget, empuk. Nah, mumpung sambil terbalik gini, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan gardanya ini mirip gardan apa kira-kira? Gardan RGT Mini. Ya. Akselnya ini kayak akselnya RGT Mini, tapi dia semacam ada reinforce-nya. Jadi semacam ada penguatnya, ada reinforce-nya di sini. Jadi bonggolnya ini kalau di RGT Mini bonggolnya ini jadinya besar, tapi kalau di sini karena kita pakai ban ukuran 100, bonggol ini jadi ukurannya pas malahan. Seukuran bonggolnya gardanya RC4WD, kecil juga ya. Kemudian tubingnya juga jadinya kecil. Nah, lebar drive shaftnya lebar gardan ini juga tidak terlalu lebar kalau saya boleh bilang. Nah, nanti akan kita compare sama gardanya MST, kira-kira lebarnya seberapa, karena menurut saya gardanya MST itu juga tidak terlalu lebar. Kemudian bawaan dari kit ini kalau teman-teman perhatikan dia sudah pakai XVD bukan CVD lagi. Jadi bawaan dari kit ini sudah pakai XVD dan metal. Keren ya. Oke, sekarang kita buka bodinya. Jadi kalau body postnya tadi udah dilepas, yang bagian bawah masih ada plastik, kita keletek dulu. Mantap. Nah, motor pakai motor 390 Gel. Jadi generasinya RGT 138100 itu kan yang generasi pertamanya ada yang model FJ, kemudian ada yang model Defender. Nah, sekarang yang model Jimny rata-rata sama, pakai motor 390 semua. Kemudian gearboxnya juga masih tetap pakai gearbox tengah atau center gearbox. Modelnya juga masih sama, motornya juga masih sama. Cuman sekarang penempatan servo ikut di axle, tidak lagi di sasis. Kemudian baterai setahu saya juga masih sama 1500 mAh NiMH. Bedanya sekarang ESC dengan receiver jadi satu. Kemudian modul realistic lightnya juga sudah ada di sini. Modul realistic lightnya itu juga terhubung ke remote, ada di channel 3 dan 4 untuk meng-on-off-kan lampu ya. Di
di sini. Sayangnya apa kekurangannya pada saat terbuka seperti ini itu karena lampu wiringnya ini terlalu pendek ya. Jadi pada saat kita angkat seperti ini pasti ikut tercabut. Langkahnya gimana sebetulnya, ini bisa istilahnya diatur lagi lah, maksudnya kita bisa panjangkan lagi lah dengan beberapa kabel tambahan lagi. Extension servo bisa kita pakai di sini. Nantilah kalau untuk modding ya. Oke. ESC ini kemampuannya hanya 40 ampere. Kemudian untuk running time-nya tadi sekitar 25 menit. Kalau kita mau pakai main dengan kapasitas baterai 1500 mAh. Enaknya apa sih kalau kayak gini? Nggak ribet ya kan? Penempatannya semuanya sudah jadi satu, bersih. Nggak ada lagi tambahan kabel yang lari-lari terlalu banyak. Semuanya sudah ngumpul jadi satu. Kelemahannya apa? Kalau ESC-nya trouble, receiver-nya juga jadi trouble, remote-nya jadi tidak terpakai. Saya belum tahu apakah ada opsi nanti untuk remote-nya ini kalau kita mau ganti receiver atau ESC-nya, partnya sudah ada atau belum. Kalau remote-nya sih keren, ya kan? Monitoring telemetri baterai ada, kemudian pengaturan di ESC-nya juga semuanya sudah di remote. Kalau standar sudah pasti ada ya, reverse untuk steering sama trimming semuanya juga sudah ada. Apalagi ya, saya rasa itu nanti kita mau cari waktu buat tesnya. Kira-kira torsinya dengan 40 ampere sama motor 390 itu cukup, kurang, atau kedodoran, atau seperti apa, atau mungkin lebih dari cukup, saya belum tahu. Tapi rasanya kalau dengan bobot yang hanya sekian harusnya sih cukup ya, ndak perlu sampai kedodoran rasanya. Overall dengan harga yang ndak sampai 3 juta, saya rasa ini RC yang worth to buy lah. Maksudnya 3 juta kita dapat kit RTR, tinggal pakai, tinggal tambah 4 buah baterai AA untuk remote, charger juga sudah dapat, jalan. Kalau untuk orang yang pecinta Jimny macam saya ya, mungkin kalau dari sisi skala sih bodinya nggak terlalu bagus ya. Realistic lightnya juga sudah ada, walaupun nggak terlalu realistik. Nggak kelihatannya seinnya. Ada seinnya. Coba iluminasinya saya matikan dulu. Jadi lampu senya itu ikut di eagle eye-nya. Tapi kalau waktu kayak gini mungkin masih agak kelihatan ya. Tapi begitu ambient slide-nya ini nggak akan kelihatan senya. Tapi ya overall udah mantep lah. Harusnya mungkin senya kalau mau lebih realistik lagi ya ditempatkan di lubang senya di sini. Kemudian ini kalau mungkin kita mau explore lagi ya, ruangnya fog lamp ini bisa kita tambahkan LED lagi. Yang jelas ini masih kita bisa explore lagi, mau dikembangkan lagi, mau dimodifikasi lagi, masih bisa. Masih banyak opportunity, masih banyak peluang kalau kita mau explore lagi. Oke, gitu aja hari ini untuk RGT 138100 versi 3 Jimny.
Terima kasih sudah menonton.